Tapi keren banget ya, maksudnya dari itu beneran kita nggak sih yang main? Keren banget. Tapi nggak ngerasa kalau itu gendut banget. Tapi jujur ini yang saya kedua makin bikin aku penasaran sama filmnya. Oke. Aku belum nonton juga, jadi kayak makin gue ngeliat gue sama teman-teman ini gimana gitu kan. Greget ya jadinya ya? Iya. Ya pastinya ini teman-teman semua pertama kali nonton trailernya juga kan? Iya. Pertama kali. Makanya shock sih. Oke. Shock. Coba Indi. Nah, gimana nih setelah nonton tadi nih? Shock dan kaget sih. Siksak shock ya? Siksak shock Oh, udah siksak nggak shock. gebek ya kalau Iya, iya. bahasa Inggrisnya mulai. Ini nggak gebek, ayah nggak gebek nah teman-teman ya. Nah ini luar biasa sekali dan berarti ini sudah tayang juga ya trailernya juga teman-teman di sosial media. Dan nah ini dia saya ingin menyapa Mas Rizal yang kemarin tidak hadir di Bandung nih Mas. Wow, gimana nih Mas? Untuk film Jurnalisa by Risa Saraswati, yang pasti seperti yang kita tahu Mas Rizal ini banyak sekali film-film yang luar biasa juga nih Mas. Dan kali ini bersama Jurnalisa, kalau dari Mas Rizal sendiri bagaimana nih? Apa yang sebenarnya bikin Mas Rizal ini terpacu? Wah ini film harus gue garap nih gitu. Terpacu karena ini jenisnya belum pernah saya bikin. Mockumentary namanya, di mana ini memang pendekatannya adalah buat documentary, cuman karena film jadinya mockumentary. Dan Jurnalisa, jadi pergabungan dua itu membuat saya ini nggak bisa dilewati nih, gitu. Karena juga mungkin di karir saya sekarang ini saya ingin cari sesuatu yang baru, yang fresh, dan saya menemukan di project ini gitu. Jadi kalau tadi dibilang banget waktu itu gue banget. Oke. Sangat overdrive banget karena memang materinya tuh sangat apa ya, menggigitkan. Oke. Itu jadi hal-hal yang mungkin wah nggak bisa dilewatin nih ya Mas ya. Oke, kalau misalkan untuk kesulitannya sendiri nih, Mas Rizal dalam menggarap film yang satu ini, itu kira-kira dari mana aja? Yang pastinya juga kan teman-teman juga ini baru banyak juga yang baru pertama kali main film layar lebar gitu ya. Iya. Oke. Banyak sekali ya, karena memang belum pernah bikin. Oke. Kalau bisa kita pernah bikin kan kayaknya dulu pernah punya masalah ini, berarti pengerjaannya seperti ini. Dulu pernah punya pemikiran seperti ini ada masalah tuh, gimana caranya nih ya? Gitu. Jadi karena baru mendapatkan apa namanya film dokumenter. Antara lain sih perspektifnya, gimana perspektif saya melihat framing, melihat ceritanya itu juga harus bagian daripada tim Jurnalisa. Dia harus masuk ke situ. Dan karena itu menurut saya sudut pandang Jurnalisa itu spesifik ya, dan tidak bisa ada di film lain. Jadi pada saat ini saya harus masuk ke situ. Ini membuat dokumenter ini. Oke, wah luar biasa sekali. Yang pasti ini menjadi sebuah perjalanan yang keren juga ya, gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau Sandi nih, di sini kan Sandi ini sebagai Bayu ya. Ini bisa dibilang satu-satunya yang ada di antara teman-teman yang nggak pakai nama sendiri. Ya, nama sendiri. Nah itu sebenarnya ada alasannya nggak sih, Sandi? Masih ada alasannya sih. Oke. Terus kan bikin cerita pasti dari setiap karakter memiliki maksud tersendiri. Betul. Karena mereka berperan sebagai karakter mereka masing-masing. Mungkin yang aku adalah karena aku sepupunya Prinsa. Oke. Nah, jadi di create Oke. itu karakternya untuk yang lindungin Prinsa kemana-mana, yang menjadi konten kreatornya Prinsa, yang Oke. menjadi editornya Prinsa, gitu. Oke, wow. Nah setelah tadi nonton trailer yang kedua nih, tadi itu gimana nih? Keren sih. Aku nggak sabar sih nonton film. Oke ya. Pokoknya teman-teman juga jangan sampai lewatin filmnya ya. Janji ya. Siap, mantap ya. Nah ini sebenarnya ada yang aku penasaran nih Teh ya. Ini kan mengangkat apa ya, mungkin sosok yang jangan sampai disebutin namanya lah gitu ya. Yang pasti kan mungkin dari film-film sebelumnya itu kita yang sudah kita kenal juga Peter CS ya kan, itu bahkan dijadikan tokoh juga di film dan lain-lain ya. Nah untuk
podcast kali ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih Teh? Yang pastinya kan ini kita mungkin melibatkan sosok juga di luar sana. Nah ini seperti apa respon mereka mungkin, dan sebenarnya ada hal yang ganjel nggak sih Teh gitu? Lumayan berat ketika MD akhirnya memutuskan untuk mengangkat sosok ini gitu, karena kan itu pun atas persetujuan kita, terus atas rekomendasi kita juga apa yang mau diangkat untuk Junarisa ini. Beratnya itu karena ini masih berhubungan dengan keluarga besar kami gitu, jadi mau nggak mau izinnya nggak cuma sama mereka doang, nggak cuma sama hantu doang. Kalau Peter JF kan ya udah lah ya, sama hantu-hantu di masa lalu gitu. Kalau ini melibatkan keluarga, jadi memang izinnya pun ke keluarga besar, bahkan kita juga mendapatkan banyak masukan dari mereka harus seperti apa. Bahkan sebelum kita melakukan syuting juga kami tuh melakukan nyekar dulu ke makamnya, jadi memang benar-benar ada gitu. Yang membuat kami agak ketakutan adalah bagaimana cara kami menghadapi sosok yang benar-benar bikin kami sekeluarga traumatis, tapi harus dihadapi gitu. Dimana di film ini si Sompral ini kan ngomong terus nama itu kan. Iya, bisa-bisa dia ya. jadi waktu dengar perintah ngetek itu dan ngomongin soal itu, aduh gitu. Jadi yang ada nggak? Ini itu ada di mana nih kira-kira gitu. Jadi sosoknya muncul terus gitu. Oke. Wah ini seru juga. Ada nggak pesan yang mereka sampaikan Teh gitu? Nggak mau Dari satu doang. dari sosok ini tuh gitu maksudnya. Ada satu ya. Ini saya translate aja karena ngomongnya pakai bahasa Sunda. Gitu. Oke. Kenapa? Karena di situ kan ada pemerannya kan, yang memerankan beliau kan. Betul. Ada tokohnya, terus beliau yang hantunya yang aslinya dia bilang, kenapa nggak saya aja? Serem ya, maksudnya. Gitu, kayak gitu. Yang gitu biasanya suka dijawab nggak sih Teh? Sama Teteh gitu. Bisa tahu kenapa nggak saya aja? Atau lagi ikutan audisi, cenah gitu kan ya? Sebelum ya. Kan temenin saya ya kan? Oke. Oh ternyata begitu ya. Mungkin apa ya? Hal-hal yang terjadi di balik film yang satu ini. Nah kalau dari Anda nih Anda. Gimana nih? Sebentar lagi ini bakalan tayang nih filmnya Anda. Dan trailer keduanya juga sudah tayang. Iya, trailernya barusan. Tapi juga ketika lihat sosok yang terjadi di film ini mengingatkan saya dengan trauma saya dan Risa mungkin waktu kecil, bagaimana kami ketakutan menghadapi sosok ini, dan rasanya dengan nonton film ini naikin lagi trauma kita dulu ya nih. Ke-trigger lagi agak gimana ya, tapi terus bilang ya. Oke, sebenarnya ada nggak sih mungkin masa-masa di mana sosok yang satu ini tuh sempat menghilang gitu? Sempat ada nggak masa-masa itu? Sempat beberapa waktu lalu sempat keganggu kami dan kami laporan ke Bapak. Ya Bapak bantu gimana caranya Bapak supaya ini nggak datang lagi. Cuman ya ketika syuting saya sih yang izin lagi ke Bapak. Boleh nggak Pak saya panggil biar nempel sama Prinsa? Boleh. Wow, serem ya. Serem ya. Waduh. Oke, kalau dari Kakang nih Abimanyu nih. Iya. Si ganteng kalem ya. Kalau Kakang sendiri ada apa ya? Trauma tersendiri kan sih dengan sosok yang satu ini? Trauma tersendiri pasti karena kita malah apa yang Anda sebutin tadi, kita nggak ngalami langsung atau nggak pernah di masa-masa itu, tapi ini gara-gara podcast itu tuh kita juga ditaruh sama orang-orang yang akhirnya dengerin doang keganggu sama sosok ini. Dan akhirnya gak cuman kehidupan pribadi kita yang diganggu, proses syuting kita diganggu, sampai akhirnya ya setelah kemarin pun masih datang terus. Oke. Kalau untuk di proses syuting itu contoh gangguannya itu seperti apa tuh Pak?
Yang ngalamin kemarin udah Prisa, Mas Riza sama siapa lagi ya kemarin ya? Kalau itu yang Riri. Coba. Nah, gimana teh? Kalau aku ketika pulang syuting, aku tidur. Oke. Jadi itu aku merasa sosok tersebut tuh ngikutin. Tapi suami aku ini kayak anak saya. Nah, oke. Akhirnya enggak. Perasaan kamu doang kayak kita istirahat. Ya harus bener kepilihan gitu suami aku. Dan dia ngelihat wajah aku mirip sosok tersebut. Sumpah. Lalu aku bangun kayak, kamu kenapa? Terus kayak, aku melihat sosok itu di mata kamu. Terus aku bilang percaya kan sekarang. Iya. Serem banget ya teman-teman ya. Ya ampun. Itu kalau saya jadi mungkin saya udah nempel tembok ya, tidurnya tuh nempel tembok jadi jangan sampai gitu ya. Nah kalau dari wah ini nih yang sangat spektakuler nih. Gimana tentang sosok yang satu ini? Sini sambil berdiri coba. Mau sambil berdiri apa sikap lilin? Terserah. Di sini aja. Berdiri. Gimana untuk sosok yang satu? Kalau misalnya dari Fahrul juga ada. Ya. Kurang tengah, ya, kurang tengah katanya. Wah. Nah, Jeffrey Nico. Tahu aku aja Nico. nah, Iya, jadi kalau misalnya dari Fahrul kan udah pada nonton YouTube yang di rumah Fahrul kan? Udah kan? Nonton nggak? nonton. Apa Nah, ya? itu di situ juga tiba-tiba ada di rumah Fahrul Oke. dan di atas lemari tiba-tiba ada gini. Serem banget. Ya udah gitu. Kayak gitu ya? Ih, serem banget ya. Udah. Pegang-pegang tuh, oh pegang wudhu saya punya wudhu ya. Nah oke, kita berpindah ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, dari di Basta ya kan? Oke, Gimana tangga? gimana gimana? Dari di Basta ya. Tim. Ini kan sosok yang mungkin bikin keluarga ini pada trauma gitu ya. Ngeri banget itu. Ngeri banget ya. Sempet gak sih ada ngalamin sesuatu gitu dengan secara personal gitu ya? Iya, sempat datang ke rumah pas Ari waktu kecil. Oke. Jadi kita lagi kan Ari itu tidurnya terpisah sama kita nih, beda kamar. Nah tidurnya tuh waktu Ari itu berapa bulan kali ya, dia 9 bulan tidurnya kan di box bayi gitu. Oke. Nah pas kita lagi di kamar, kita dengar Ari nangis tuh, nangisnya emang yang histeris itu emang box bayi gitu ya. Nah, terus kita ada tuh kita datang ke kamar pas dibuka. Ada lagi sosok itu lagi jongkok kayak gitu ya, saya di atas box bayi itu lidahnya panjang gitu. Gitu. Terus pas gitu dia gimana gitu. Kayak gitu. Mas saya ikut kaget Pak. Saya ikut kaget ya. Ya itu ya pada hari itu langsung aduh kata Rita. Karena ya memang berawalnya dari si podcast itu. Oke. Dan akhirnya setelah itu dia sosoknya mungkin muncul di beberapa hari-hari kita yang beda-beda, di jurnal, bos kartun gitu. Oke. Gitu. Nah sekarang di film ini, Wah. Ya makin aja gitu ya. Banyak memberikan juga ya. Oke kita, nah untuk Niko. nah Nah kalau dari Niko sendiri gimana nih? Cerita sendiri mungkin. Di film yang satu ini mungkin atau mungkin hal-hal yang sempat dialami waktu dulu gitu ya dengan sosok yang satu ini. Kalau sosok yang nggak boleh disebutin itu sebenarnya nggak ngantuin aku. Jadi Oke. waktu proses itu aku baru nikah kan. Betul. Terus ada waktu break lah kita pulang kan mas, lebaran itu. Terus yang diganggu tuh istri aku ternyata. Oke. Karena di tempat tinggal kita tuh di depannya rumah kosong. Nah aku pikir itu hantu-hantu yang ada di situ aja. Ternyata pas dia lagi di dalam si neneknya tuh dan dia bilang pakai bahasa Sunda nggak apa-apa tuh biar kenal kan udah jadi saudara. Aku pikir kan satu yang lain lah. Oke. Ternyata ya
Aduh, sahabatnya ya. Jangan sampai saya. Sampai ke arah konten, Mas. Oh iya, oke. Nah, Bang Jeff. Ini nih, pokoknya saya dapat nih satu-satu nih saya tanya. Kenapa? Kenapa keringetan? Gimana nih, Bang? Ya, kalau pengalaman saya pribadi Itu wawancara aja, di- wawancara di tim saya nih. di lokasi syuting sama pas syuting. Iya. Iya. Kalau di lokasi syuting itu, jadi pas malam itu bisa ada jadi satu, gampang kan. terus di malam ya, ada satu tempat yang kayak penjara gitu lah. Maksudnya ada juri-juri gitu. Kayak Isam masuk ke sana, saya pikir itu yang pemeran itu yang sama tadi gitu ya. Nah, pas saya mau balik, terus saya putar balik lagi, sudah ada si orang itu. Nah, tapi saya nggak mau ini ya, nggak mau terlalu yang penting saya nunggu proses syuting ya. Pas saya pulang, nah pas pulang saya bantu, pas tidur anak yang paling kecil jalannya langsung tiba-tiba lompat dari kasurnya, karena katanya nggak ada dibisikin. Apa bahasa Sundanya? Nenek sudah pulang. Tapi kerennya mempelajari itu dia ngasih tahu sambil nangis, dia ngasih tahu wujudnya itu seperti ini dijelasin. Terus sama saya di gini nggak rambutnya, lidahnya keluar nggak? Iya sambil nangis. Nah ketika orangnya sudah ngomong seperti itu, udah tuh langsung suara pisang dan pokek itu langsung bunyi, ternyata dari mana asalnya. Oke. Berarti ini makanya mungkin membuat trauma itu ya, gitu ya. Sepertinya gitu ya. Oke, kalau dari ibu sendiri nih, Bu. Itu ya. Sempat gak sih lu ngalamin secara kan mungkin kalau jurnalisa ngalamin ya sudah jelas lah gitu pasti ya. Mereka syuting, mereka punya pengalaman atau mungkin hubungan tersendiri dengan sosok yang satu ini. Kalau ibu sendiri sempat gak sih? Kayaknya lebih cocok Mas Rizal yang jawab. Oke. Karena Mas Rizal yang di lokasi. Silakan. Kalau saya sebenarnya nggak lihat di sini ya. Jadi waktu di Benteng, waktu perintah manggil di tempat itu dia coba manggil untuk lain di luar itu. Pada saat itu sudah bisa, saya coba saya sampai yang bukan saya, mereka terhadap karena saya sudah keluar. Oh, sempat bengong. Yang saya cek adalah sound recording, karena kalau saya dengar saya pasti dengar, dan dia dengar. Dia dulu. Yang lain nggak dengar. Oke. Dan pas dicek nggak masuk, jadi cuma saya dengar. Tapi ada yang masuk Oh, ada yang masuk. di tim lain yang di juga. Oke, dan Jadi ada satu suara masuk. nanti itu ada juga di filmnya berarti. Mas. Ada. Dimasukin? Karena waktu dicek ini nggak tahu suara saya. Oke. Wah, serem banget ya. Ini jadi tebak-tebakan scene juga ya teman-teman, siap-siap ya. Diingat-ingat ya. Kira-kira scene mana yang tiba-tiba ada suara asing mungkin ya.